Kabupaten Bekasi, wilayah yang terus bergerak, tumbuh bersama denyut industri, perumahan, dan manusia-manusia di dalamnya. Tapi, di tengah semua kesibukan ini, masihkah kita peduli pada satu hal yang menentukan masa depan kita bersama? Pemilihan umum, satu momen, satu suara, tapi memiliki dampak yang bisa terasa hingga bertahun-tahun ke depan. Setiap 5 tahun, kita dihadapkan pada pilihan. Namun tidak semua benar-benar memilih. Ada yang datang ke TPS karena merasa ini kewajiban. Ada yang aktif jadi relawan, tim sukses, bahkan mengedukasi orang lain. Tapi ada juga yang diam, yang memilih untuk tidak memilih. Mas, saya mau nanya soal pemilihan umum kemarin. Mas memilih atau tidak? Saya pribadi memilih sih. Memilih paslon berapa? Prabowo Gibran, tapi untuk angkanya saya lupa. Yang pasti saya Prabowo Gibran. Oke, alasannya kenapa? Untuk alasannya mungkin lebih ke pribadinya ya, biografi beliau itu lebih merakyat karena beliau merasakan perjuangan yang begitu sangat panjang gitu loh. Artinya beliau tuh udah bener-bener ngerasain namanya kehidupan bermasyarakat dari mulai dia bertani, perjuangan dia pokoknya sampai bahkan dia menjabat sebagai ketua Departemen Pertahanan di tahun kemarin tuh, sebelum menjabat menjadi presiden pas waktu pemerintahan Pak Jokowi. Nah terus kemudian kalau kita lihat lagi, beliau adalah TNI AD, Angkatan Darat. Nah terus beliau pernah dijadikan komando utamanya. Nah jadi mungkin beliau, saya merasakan bahwasannya beliau itu lebih mengerti artinya pertahanan daripada Indonesia itu butuh pertahanan yang sangat luar biasa gitu loh, dalam bidang militer maupun sosial maupun pendidikan dan lainnya gitu. Nah karena kan ini yang paling penting sih ini sih sebenarnya kan kemarin kan ini apa tuh namanya pemerintahnya tuh kan Pak Jokowi ya. Nah terus program-program beliau ini itu sebetulnya menurut saya ya ini tidak bisa dilanjutkan dengan yang lain gitu. Artinya seperti Pak Anies atau yang lainnya gitu. Ini hanya bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo karena beliau sudah berteman sama Pak Jokowi dan kemudian juga wakilnya itu adalah anak daripada Pak Jokowi gitu. Jadi program-programnya ini nggak bisa dihentikan begitu saja gitu. Contoh misal kayak gini ya, kita mau bikin jembatan nih, struktur kita tuh udah detail nih. Misal contohnya kita udah ngedesain secara prinsip kita, kemudian digantikan gitu loh oleh arsitek yang lain gitu. Itu pasti nggak bakalan sama tuh, pasti nggak bakalan sama jembatan yang udah kita bangun dari awalnya gitu. Nah nggak bedanya Indonesia. Nah presiden programnya ketika sudah berakhir masa jabatannya, nah itu harus ada yang bisa melanjutkan, bukan membentuk program baru gitu loh. Itu sih yang paling penting menurut saya, program-program yang harus dilanjutkan gitu, yang tidak berhenti hanya di pemerintahan sebelumnya gitu. Karena membangun dari awal itu tuh harus butuh banyak biaya, harus butuh banyak pemikiran-pemikiran baru seperti itu. Apa gunanya nyoblos? Pemimpin ganti, hidup saya tetap begini. Begitu kata mereka yang kecewa, mereka yang sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tak kunjung nyata. Di sisi lain ada harapan. Anak-anak muda mulai bergerak. Mereka membuat forum diskusi, edukasi pemilih, konten yang membuka mata. Karena mereka percaya, kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Partisipasi politik bukan soal seragam partai, bukan juga soal siapa yang paling banyak pasang baliho, tapi soal kesadaran, soal rasa memiliki terhadap negeri ini. Bekasi hari ini adalah cermin yang menunjukkan dua sisi, yang aktif dan yang apatis, yang peduli dan yang lelah. Tapi
masa depan tidak akan berubah dengan diam. Satu suara mungkin terasa kecil, tapi bersama-sama kita bisa menentukan arah. Bukan hanya siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga seperti apa Bekasi ke depan, peduli atau acuh dalam pemilu. Bukan hanya soal memilih, tapi soal tanggung jawab bersama dalam menentukan arah masa depan bangsa. Jangan biarkan masa depanmu ditentukan oleh orang lain. Suaramu, harapanmu, keputusanmu